hasil penelitian dari Thomas J. Stanley ini, namanya IQ tinggi itu hanya menempati urutan ke-21. NEM tinggi itu hanya urutan ke-23. Kampus hebat itu hanya berada di urutan ke-30, Pak. Tapi orang yang hebat, pertama adalah yang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Sohib mansaku yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini, pagi ini, Senin 28 Oktober 2024, kita kedatangan tamu istimewa, Pak Kadis Sosial. Beliau bernama Pak Dr. Haji Toto Toharudin, MPD MH. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi ya, Pak. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak disangka ini kita ketemu dengan beliau. Untuk itu saya minta motivasi lah buat adik-adik kita, pelajar kita, guru-guru yang ada di Mansaku Kuningan ini. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi saya 36 tahun yang lalu berada di kampus ini. Iya. Sebagai seorang pelajar yang saat itu mungkin suasana kebatinannya ini di kampus Man 1 ini banyak kenangan indah lah. Banyak kenangan indah. Saya masa muda di sini dan alhamdulillah setelah 36 tahun saya meninggalkan kampus ini, hari ini melihat sebuah perkembangan yang luar biasa. Selain dari prestasi akademik juga saya melihat bangunan-bangunannya cukup representatif lah untuk sebuah kampus. Dan saya bangga, bahagia Pak Kepala berkesempatan memberikan waktu ke saya untuk silaturahmi dengan adik-adik kelas. Saya termasuk angkatan as-sabiqunal awalun, angkatan awal kita. Ya. Angkatan awal. Dan saya bangga hari ini diminta untuk menjadi ketua alumni Man Cigugur, namanya Kamanci. Itu yang alumninya sudah tersebar kemana-mana nih Pak Kepala. Ada yang sudah jadi rektor, ada yang jadi guru besar, ada yang meniti karir di birokrasi di DKI, gitu ya. Ada yang jadi pengusaha sukses. Jadi sangat beragam. Dan saya banggalah dengan adik-adik saya yang hari ini berkiprah di berbagai sektor kehidupan. Iya, terima kasih ya atas kehadiran beliau. Ini terkait dengan masalah Sumpah Pemuda ya. Tadi kita sudah melaksanakan. Nah, motivasi apa saja yang Bapak ingin sampaikan kepada putra-putri kami yang statusnya sebagai pelajar di sini. Dipersilakan. Jadi saya bahagia hari ini, sejujurnya nih. Saya agenda itu demikian padat. Tapi karena saya tahu hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, saya juga ingin berbagi informasi tentang dunia kepemudaan. Pemuda itu kan akronim, ya kata Kiai Yasir Khiyat itu. Pemuda itu adalah punya karakter, P-nya adalah pembangun, U-nya adalah urusan, D-nya adalah dunia, A-nya akhirat. Jadi karakter pemuda adalah mereka yang siap membangun untuk urusan dunia, tapi tidak pernah melupakan akhirat. Sehingga pemuda yang akan sukses ini menurut penelitian di negara maju yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley, beliau mengatakan bahwa orang yang akan hebat itu bukan karena NEM-nya tinggi, IPK-nya tinggi, atau kampusnya hebat. Enggak ternyata. Karena hasil penelitian dari Thomas J. Stanley ini, namanya IQ tinggi itu hanya menempati urutan ke-21. NEM tinggi itu hanya urutan ke-23. Kampus hebat itu hanya berada di urutan ke-30, Pak. Tapi orang yang hebat, pertama adalah yang memiliki nilai-nilai kejujuran. Jadi jujur itu ternyata menjadi penentu hebat tidaknya anak muda hari ini dan mengawal dirinya ke depan. Kejujuran itu menentukan. Kemudian kedua,
orang yang akan hebat adalah mereka yang memiliki disiplin yang tinggi. Nah, disiplin itu menentukan. Kita sangat berat hari ini untuk membangun sebuah karakter disiplin bagi bangsa kita. Dan itu harus kita mulai dari anak-anak muda ya. Contohnya ketika diundang jam 8, jam 9, jam 10 baru datang. Itu karena sudah mental disiplinnya sudah kurang sekali. Kemudian ketiga orang yang akan hebat adalah orang yang punya etos kerja, yang punya semangat kerja keras tinggi. Itu orang yang akan hebat menata masa depannya. Kemudian keempat, orang yang akan hebat itu adalah orang yang mencintai pekerjaannya. Dia menikmati perannya dimanapun gitu. Dia tidak pernah berkeluh kesah ketika ditempatkan di posisi A, dia kemudian curhat tuh, ayo tersap teuing posisi di dia gitu. Tapi begitu dia ditempatkan, dia harus katakan, ini adalah tempat terbaik untuk mengabdikan diri kita. Itu kunci. Jadi kita mencintai pekerjaan itu sangat akan membantu turut suksesnya tidak kita. Gitu ya. Kemudian ada yang kelima, orang yang akan sukses adalah orang yang memiliki atau kepribadian humble. Humble artinya mudah bergaul. Jadi dia tidak melihat dengan siapa dia bergaul gitu Pak Kepala, tapi dia akan mencoba datang ke sebuah komunitas, datang ke sebuah kelompok, dan dia akan mudah beradaptasi. Itu kunci. Kunci itulah yang bisa membuat kita terbangun kepercayaan diri kita. Bahwa ketika kita berada di satu area, di satu kawasan, di satu wilayah, di sanalah kalau ada istilah pepatah Cina, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi itulah yang akan membuat seseorang hebat atau tidak. Kemudian keenam, orang yang akan hebat adalah yang memiliki leadership, kepemimpinan. Nah, ada beda nih antara kepemimpinan dengan manajer. Kalau kita berpikir bagaimana kita cara melakukan sesuatu agar cita-cita ini tercapai, berarti kita sedang berpikir sebagai seorang manajer. Tapi kalau kita berpikir apa yang saya lakukan hari ini, apa yang harus saya perbuat hari ini, berarti kita sedang berpikir sebagai seorang pemimpin. Jadi itu bedanya. Jadi kalau manajer mah, bagaimana caranya sebuah peristiwa itu berdasarkan urutan pekerjaan. SOP-nya seperti ini. Berarti pikiran kita adalah sedang berpikir manajer. Tapi kalau berpikir seorang pemimpin, apa yang harus saya lakukan hari ini, apa yang bisa kita kerjakan hari ini, jalan. Itu karakter seorang pemimpin. Kemudian, orang yang akan hebat berikutnya adalah orang yang bisa mengatur waktu. Orang yang bisa mengatur waktu, jadi ibarat kalau dalam kehidupan saya, Pak Kepala, suka memoles dengan istilah dalam kehidupan itu kita harus menjadi seorang petinju yang handal. Petinju yang handal itu filosofinya gini, ketika ada sebuah persoalan, ada kalanya kita harus mukul, kita pukul. Tapi jangan terus memukul terus gitu. Nanti kita kehabisan energi, kita jatuh. Tapi ada kalanya kita pukul kalau itu dibutuhkan. Tapi ada kalanya kita bertahan, defensif. Tapi ada kalanya dengan lawan pun kita rangkul. Gitu. Jadi filosofi seorang petinju itu yang bisa menghantarkan seorang hebat tidak ke depan. Jadi tidak melulu menghajar orang, mengkritik orang, tanpa pernah memberikan solusi. Jadi ada kalanya kita juga ternyata harus waktu-waktu bertahan, berdiam diri, gitu. Tapi ada kalanya kita juga harus merangkul. Kemudian orang yang hebat berikutnya adalah, yang calon orang hebat berikutnya, orang yang banyak ide, Pak. Banyak ide, banyak gagasan. Dulu itu, MAN itu kering sekali di sini. Kering sekali. Tapi saat itu kekompakan guru, karyawan, anak didik. Sehingga saat itu kalau bicara kelas SMA di Kuningan, dunia olahraga yang namanya voli itu jagoannya salah satunya selain SGO, saat itu masih ada SGO nih. Ada SGO, ada SPG, ada SMK. SMK-nya SMK Pertiwi. Juara poli 87 itu, kalau nggak
Aliyah Cigugur ya SMK. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dibanggakan. Kemudian ada juga kita di tingkat seni. Oh, seninya berkembang beragam inilah. Dan saat itu hanya ada 2 di Kuningan. Drum band itu, Kosgoro, SMA Kosgoro dengan kita. Jadi saya cukup bangga lah menjadi seorang alumni MAN Cigugur yang hari ini alumninya tersebar di berbagai kawasan. Saya bangga, adik-adik saya ada yang sudah jadi sekjen PBGRI, ya PBBGRI, ada yang jadi pejabat di rektorat, gitu, ada yang sudah jadi rektor, ada yang jadi guru besar, gitu ya, ada yang jadi pengusaha. Jadi ternyata tidak selalu linier. Jadi artinya jangan pernah berpikir karena di sekolah agama kemudian masa depan ganti agama, gitu ya. Ternyata ada yang jadi pengusaha. Pak Kepala. Jadi ini sesuatu yang membuat saya bangga. Sehingga hari ini saya pastikan saya harus hadir di Hari Sumpah Pemuda. Saya tinggalkan beberapa kegiatan yang lain untuk memastikan bahwa saya harus berhutang budi pada Aliyah Cigugur yang dulu menimpa saya, ya. Artinya saya dididik, dibesarkan di kampus ini, masa saya tidak pernah berbuat baik, gitu ya. Itu kira-kira gambaran yang kenapa saya harus hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Kadis, alhamdulillah kita ada sedikit pencerahan. Tadi dikatakan bahwa ternyata tidak jaminan ya, yang namanya prestasi juara 1 untuk sukses. Ternyata ada 8 ataupun 7 tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kadis. Ternyata kejujuran, kedisiplinan gitu ya, lalu senang dengan sebuah pekerjaan, itu justru yang akan meningkatkan atau memotivasi orang itu untuk sukses. Nah, bagaimana dengan kaul Ali bin Abi Thalib nih yang katanya jadi di Safinata Fainal Bahru Amik, ya, perbahurlah bahteramu karena lautan ini sangat luas. Nah, ini dalam konteks ini bisa nggak nih kaul Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan orang itu sukses ke depan? Ya. Gimana pendapatnya? Sepakat. Jadi sepakat ini Pak Kepala ya. Jadi orang yang akan hebat itu karena dia akan mudah salah satu di antaranya dari 10 parameter itu orang yang punya humble itu artinya mudah beradaptasi dalam situasi apapun. Dalam situasi hitam, situasi putih, situasi merah, situasi apapun. Jadi lamun istilah kolot Sunda baheula mah bahasanya sangat sederhana. Hirup teh kudu bisa ngindung ka waktu, ngabapa ka zaman. Ini artinya kita harus bisa baca peta nih. Kalau sekarang itu eranya adalah era digital, maka salah satu strategi pengembangan kita adalah kuasai digital. Gitu. Jadi kalau jadi lamun ngabahasakeun malah lamun ayeuna keur usum nanu koneng, maka kita harus lakukan itu. Untuk memoles mencintai yang kuning. Kalau yang senang yang hitam, cintailah yang hitam. Kalau yang biru, cintailah yang biru. Itu ilustrasi saja gitu. Jadi artinya kita punya peluang, punya kesempatan untuk mencoba bergaul di tengah komunitas yang saat ini beragam. Itu yang akan menentukan. Makanya kalau kata Ali bin Abi Thalib seperti itu bahwa bahtera akan luas, artinya kita harus siap menghadapi gelombang perubahan yang sewaktu-waktu itu akan muncul kita. Kan kita tidak pernah tahu lautan itu tiba-tiba muncul ombak besar gitu ya. Makanya orang hebat itu adalah orang yang selalu siap adaptif dengan suasana terbaru. Itulah yang disebut dengan, kalau bagi saya ada konsep berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Artinya setiap kita punya ilmu, kita amalkan. Tapi setiap amal yang kita lakukan, itu harus berdasarkan sains. Harus berdasarkan, terukurlah gitu bahasa, harus terukur. Itu yang mudah-mudahan adik-adik saya di MAN Cigugur ini, atau MAN 1 Kuningan ini, terus berinovasi, berimprovisasi, menjadi orang-orang hebat. Gitu, menjadi orang-orang hebat. Ya, terima kasih. Sohib MAN Saku yang saya banggakan di penghujung pembicaraan kita,
Pak Kadis tadi sudah memberikan sinyal kepada pelajar-pelajar kita bahwa hindari bullying, kemudian masalah etika, kemudian pornografi dan lain sebagainya. Gimana Pak komentar itu? Nah ini menarik ya, menarik untuk kita kaji. Kita seringkali berbicara moralitas agama, tapi kita tidak pernah bicara moralitas sosial. Nah ini yang saya banyak belajar dari salah seorang tokoh Jawa Barat yang disebutkan ini, disebutkan itu ya. Tapi dia memiliki moralitas sosial yang tinggi. Karena ternyata dalam agama itu selalu moralitas agama selalu disandingkan dengan moralitas sosial. Ketika bicara aqimus sholah, maka ayat berikutnya pasti wa atuz zakah. Artinya ketika kita menyandarkan diri pada yang kuasa, kepada nilai spiritual, tidak boleh melepaskan nilai-nilai sosial. Aspek sosialnya. Aspek sosial. Makanya kalimatnya juga aqimus sholah, kesannya pasti wa atuz zakah. Jadi harus tetap berimbang. Nah, disinilah kunci bagaimana anak-anak didik kita untuk mulai terlatih memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama teman. Dan itu bisa diukur. Seberapa jauh sih anak didik kita? Tadi saya lupa sebetulnya ingin cek ke depan, dia punya teman berapa orang? Dia bisa menyebutkan teman. Kelihatan sederhana. Jadi makin banyak teman makin bagus. Makin bagus. Sosialnya. Jadi karena dia ketika ada temannya yang sakit, dia sambangi. Ketika anaknya ada masalah, kemudian kita datangi gitu. Dan tahu problematika. Nah, kasus yang beberapa waktu lalu terjadi, anak yang tipto itu, karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah penyakit. Jadi tahunya dia salah, kemudian dia hukum, tanpa dia memahami kenapa anak bisa seperti itu. Dan saya sebagai kadis sosial yang ditugaskan oleh undang-undang memberikan pendampingan, aduh sedihnya luar biasa lah. Anak yang 18 itu orang tuanya ada yang di dewan, ada yang pejabat, ada pengusaha, dan dari luar daerah semua Pak. Begitu mereka dihukum, kasihan sekali, gitu ya. Dan saya juga meminta nih kepada adik-adik saya untuk menghindari bullying. Jadi masalah apapun bisa diselesaikan lah, bisa diselesaikan, bisa diskusikan. Kalau ada apa-apa segera komunikasi ke guru, gitu ya. Karena ini kalau dibiarkan, ini kasus yang terakhir terjadi, bagaimana ada seorang ibu kandung rela dia berhubungan dengan seorang anak kandung. Ini kan sudah kebangetan. Dan ternyata si anak kandungnya itu telah mensodomi adiknya. Adiknya disodomi. Hari ini kita dinas sosial sedang mengasistensi mereka untuk kita bina dan akan dipisahkan Bapak. Jadi yang satu akan saya kirim ke Jakarta, yang satu kita akan kirim ke Bogor. Tidak boleh disatukan nih. So, biasanya pelaku sodomi itu nanti yang pernah disodomi dia jadi pelaku nanti. Makanya ini pengobatannya cukup panjang. Dan di Kuningan ini mudah-mudahan jadi perhatian, atensi kita semua. Kasus anak yang HIV, kasus anak yang bermasalah dengan hukum itu cukup tinggi. Jadi ini tugas kita semua, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, yuk bahu-membahu untuk bisa mengatasi persoalan ini. Karena persoalan sosial ini tidak akan berhenti, akan terus bergulir gitu. Dan tugas kita, dakwah itu tidak hanya melihat dari sisi nilai-nilai moral keagamaan, tapi moral sosial. Begitu barangkali. Baik, terima kasih. Terakhir barangkali ini pesan-kesan ini setelah silaturahmi di Man 1 Kuningan, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk lembaga kami, untuk kemajuan Man 1 Kuningan ke depan? Ya kalau saya sangat mengapresiasi ya di bawah kepemimpinan Pak Dadang Hairudin ini cukup bagus lah. Saya dapat info-info yang cukup menyejukkan, bisa mensinergikan semua elemen, karena kunci sukses dalam sebuah organisasi adalah tertatanya komunikasi lintas, gitu ya. Baik guru ke murid, murid ke guru, antar guru, guru dengan TU, itu ketika menyatu menjadi impian bersama untuk satu terdepan dalam berbagai hal,
itu akan insya Allah akan kesampaian lah gitu. Tapi kuncinya itu terbangun komunikasi sinergi antar lintas profesi nih, baik siswa, guru, TU, mungkin penjaga, jangan juga diabaikan karena mereka juga punya peran tinggi. Ketika itu bersatu, insya Allah apa yang kita cita-citakan, impian yang kita dambakan akan menjadi kenyataan. Baik, terima kasih Sohib Mansaku Kuningan. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Kadis Sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Dan mari kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Kadis. Nuhun. Ya, sami-sami.